Tadi ayat 2 kita sudah baca. Sudah sampai kepada Allah. Artinya dosanya itu menumpuk-numpuk. Begitu jahat, begitu kejam orang Niniwe. Shalom. Kami juga menyapa yang ikut ibadah secara streaming. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan pagi ini, izinkan kami untuk menyampaikan satu judul khotbah, yaitu The Calling of God atau panggilan Tuhan. Ya. Teks yang akan kita baca bersama-sama diambil di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ke-22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Judul perikop itu adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan di pantai Danau Galilea, ia melihat dua nelayan, yaitu Simon yang dinamai juga Petrus dengan adiknya Andreas. Mereka sedang menangkap ikan di danau itu dengan jala. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku. Aku akan mengajar kalian menjala orang." Langsung mereka meninggalkan jala mereka, lalu mengikuti Yesus. Yesus berjalan terus, lalu melihat pula dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius. Mereka bersama-sama dengan ayah mereka sedang memperbaiki jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka juga. Dan saudara perhatikan, mereka langsung meninggalkan perahu dan ayah mereka lalu mengikuti Yesus. Ya, mungkin sudah dengar agak beda ya. Ya, saya memakai bahasa Indonesia sehari-hari. Kita lihat sedikit ke belakang, ya. Yesus sebelum masuk pelayanan dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika ia dibaptis dan ketika ia muncul dari permukaan air, terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Setelah Yesus dibaptis, ia, kata firman Tuhan, dibawa oleh Roh kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 14. Di situ ada 3 pencobaan yang dihadapi Tuhan Yesus. Yang pertama, pencobaan kebutuhan fisik. Dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Pencobaan yang kedua yaitu pencobaan kebutuhan emosionalnya. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, dan seterusnya. Dan pencobaan yang ketiga, kebutuhan psikologis. Semua itu akan kuberikan. Nah, kemudian setelah itu Yesus tampil di Galilea. Dan ia mulai pelayanannya dengan mengutip pernyataan Yohanes Pembaptis. Di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Dikatakan demikian. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Perhatikan kata sejak waktu itulah. Berarti mulai saat itulah Yesus mulai memberitakan Injil dengan memanggil orang-orang supaya mereka mengikuti dia. Dengan kata lain, mereka bertobat. Saudara bisa bayangkan, Allah sendiri, ia rela datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ia tidak berpikir mengenai gengsinya, karena dia Allah yang dipuja dan dimuliakan. Ia tidak basa bodoh, terserah. Orang mau meninggal kek, itu bukan urusan saya. Dan ia juga menyingkirkan penolakan atas dirinya. Tetapi kenapa ia lakukan itu? Karena ia berpikir bagaimana ia dapat mengerjakan, menyelesaikan kehendak Bapaknya.
Di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan sama seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Adakah kita terlalu tinggi harga diri kita? Terlalu tinggi gengsi kita? Terlalu tinggi masa bodoh kita sehingga kita tidak mau melayani? Kalau Yesus saja melayani, kira-kira itulah yang menjadi gambaran kita pada pagi hari ini. Tadi di ayat yang ke-17 saya ingin menekankan sedikit. Matius 4 ayat 17. Ya. Dikatakan di situ tadi, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata bertobat atau pertobatan di dalam bahasa aslinya memakai kata metanoia. Yang artinya suatu perubahan. Perubahan dalam berpikir, perubahan dalam perilaku ke arah yang positif. Akibat apa? Akibat pengetahuan yang baru masuk di dalam dirinya, di dalam pikirannya. Jadi arti metanoia maka dapat kita pahami bahwa berubah belum tentu bertobat. Berubah belum tentu bertobat. Dulu saya seorang yang aktif melayani, tapi sekarang agak malas. Bukankah ini juga perubahan, tapi perubahan ke arah yang negatif, bukan ke arah yang positif. Tadi kita tahu metanoia itu berubah ke arah yang positif. Kalau tadinya saya ini seorang perampok misalkan, ya. Sekarang tidak lagi merampok karena mempunyai pengalaman digebukin ketika dapat ketangkap. Dan sekarang ia tidak mau merampok lagi. Apakah ia mengalami pertobatan? Ia tidak bertobat. Ia takut kalau ngerampok lagi dia digebukin. Jadi bertobat adalah sesuatu yang masuk ke dalam hidup kita dan membawa kepada satu perubahan pada pikiran perilaku kita ke arah yang positif. Contoh saja, ketika firman Allah berkata, ampunilah mereka yang melakukan sesuatu dalam hidupmu yang mungkin menyakitkan. Ya. Karena ada sesuatu yang masuk, maka kita responi. Nah, di situ kita mengalami disebut dengan pertobatan. Dan kita mengikuti apa yang masuk tadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu dipahami bahwa dalam menjalankan misinya, Tuhan Yesus tidak mengerjakannya sendiri. Ia memanggil para muridnya. Seperti tadi yang kita baca, ada Simon, yang disebut Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan yang lain-lainnya. Tetapi juga ia memanggil kita semua, Bapak Ibu semua, tua muda, sampai yang disebut usia yang paling kecil. Ya, dipanggil oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam mengembangkan kerajaan Allah. Di mana? Di dunia ini. Ya, di muka bumi ini. Oleh sebab itu dari perikop tadi yang kita baca, Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Saya melihat ada dua panggilan di situ yang perlu kita hayati, yang perlu kita amalkan, yang tidak boleh diabaikan. Yaitu panggilan menjadi murid, dan yang kedua panggilan menjadi penjala jiwa atau pemenang. Mari kita melihat satu persatu. Yang pertama yaitu panggilan menjadi murid. Di dalam Matius pasal 4 ayat 19a, ya. Yesus berkata kepada mereka, marilah ikut aku. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu titik. Ya.
Yesus berkata kepada mereka, marilah ikut aku. Di dalam terjemahan lain dikatakan, come be my disciple. Mari jadilah muridku. Panggilan menjadi murid merupakan panggilan secara umum. Maksud saya kepada setiap manusia, setiap suku, ras, dan golongan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi setiap manusia, setiap umat manusia. Dari Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata murid sendiri di dalam seluruh perjanjian baru itu muncul kurang lebih 269 kali. Sedangkan kata Kristen itu muncul hanya 3 kali. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya menjadi seorang murid Tuhan. Ada amin? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata panggilan itu berarti orang yang dipanggil untuk bekerja. Atau satu undangan, atau satu ajakan. Jadi panggilan mengikut Yesus atau menjadi seorang murid merupakan satu ajakan, satu undangan yang agung dan mulia dari Yesus Kristus sendiri. Ada amin? Kenapa itu menjadi mulia dan agung? Karena yang manggil kita adalah Sang Khalik langit dan bumi, pencipta alam semesta ini. Oleh sebab itu panggilan itu menjadi mulia. Tapi kalau panggilannya tukang sampo, kita panggil panggilan ecek-ecekan. Tapi kalau dia, haleluya, amin, itu panggilan itu menjadi mulia. Seorang penulis yang bernama E.W. Tauser dalam bukunya Discipleship mengatakan, ya, saudara bisa lihat di screen itu, murid adalah dikatakan seorang pembelajar yang mengikuti ajaran sang guru, lalu menyebarkannya, itu murid. Tetapi menjadi murid Kristus lebih dari sekedar itu. Ia harus menjadi pengikutnya, pergi kemana dia memimpin, dia melakukan apapun yang diperintahkan, tak peduli harga atau resiko yang harus ditanggung. Menjadi seorang murid menyangkut penyerahan diri total kepada Kristus sendiri. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan setengah hati atau paruh waktu. Maka sekarang muncul satu pertanyaan serius bagi kita semua. Apakah setiap orang Kristen adalah murid Tuhan atau pengikut Yesus? Itu pertanyaan serius. Maka kita perlu melihat beberapa kriteria dalam hal mengikuti Yesus. Ya. Kriteria yang pertama yaitu bahwa tidak ada tawar-menawar. Harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesuai dengan Roma pasal 10 ayat 9, barang siapa mengaku dengan mulut percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Allah, maka ia akan diselamatkan. Jadi kita tidak dapat mengikuti Tuhan Yesus tanpa mempercayai Dia dengan segenap hati. Kalau hanya sekedar dibaptis, rajin ke gereja, atau bahkan rajin melayani, menjadi Kristen turunan, atau terkenal dengan kata lain Kristen KTP. Tetapi hati sebetulnya belum percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Maka saudara dan saya bukan pengikut Yesus. Saudara hanya beragama Kristen. Kalau saudara percaya Yesus sebagai dokter, sebagai penyembuh, pemberi berkat, pelaku mujizat, pemberi kekayaan dan sebagainya. Tetapi tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pun bukan pengikut Kristus atau murid Tuhan. Jadi, tanpa langkah percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Juru Selamat, maka
manusia siapapun, dia boleh rajin ke gereja, dia hanya beragama Kristen, bukan pengikut Yesus. Tetapi Yesus datang di dunia ini bukan mendirikan agama Kristen, tapi Ia datang di dunia untuk menjadikan muridnya. Amin. Yesus datang di dunia ini 2000 tahun yang lalu bukan mendirikan agama Kristen, tapi Ia ingin orang menjadi muridnya, pengikut Dia. Haleluya. Yang kedua, kriteria membangun disiplin belajar firman Tuhan adalah suatu kemustahilan, bukan? Di mana kita berkata bahwa saya bisa mengikuti Tuhan Yesus, tapi kita mengabaikan firman-Nya. Kita mengabaikan isi hatinya. Kita mengabaikan tuntunannya. Kita mengabaikan kehendaknya, yaitu firman Allah. Tidak bisa. Kalau kita berkata bahwa saya murid Tuhan, maka disiplin belajar firman Tuhan merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Supaya kita dapat juga mengerti, memahami orang yang kita ikuti itu, apa yang menjadi kehendak dan keinginannya. Untuk itulah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu secara disiplin membaca seluruh firman Tuhan. Ya. Dan saya mendorong kita semua, di sisi ada kelas pendalam Alkitab, bisa ikut Bapak Ibu ya, supaya kita semakin dapat memahami Tuhan. Ya. Melalui kebenaran firman Tuhan. Walaupun tidak sempurna, tetapi minimal kita mengarah ke sana. Jadi tujuan yang paling jelas dalam disiplin belajar firman Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus beritahu kepada orang-orang percaya di Roma, tentu kepada kita juga, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dengan firman Allah itu, ya, kita dapat mengerti mana kehendak Allah, mana bukan. Ya, kita dapat mengerti. Nanti Bapak Ibu akan mendengar penjelasan saya lebih lanjut. Ya. Oleh firman Tuhan, pikiran kita dibersihkan, ya. Kalau Bapak Ibu, saya tidak ada paraga sini, ya. Di tangan sebelah kiri saya ini gelas aqua botol yang daya tampungnya cuma 250 mili, warna merah. Dan satu lagi warna putih, daya tampungnya cuma 50. Kira-kira berubah enggak warna merah kalau yang putih yang 50 mili ini saya tuang di 250? Berubah enggak? Enggak mungkin. Kenapa? Karena terlampau sedikit. Tapi yang 250 mili warna merah ini dengan aqua yang 1 liter saya tuang, ya. Tapi kita yakin bahwa dia akan berubah sedikit, terus akhirnya dia berubah. Ada amin? Firman Tuhan itu adalah air kehidupan. Kalau engkau tuang di dalam hidupmu, dia akan mengubah hidup. Ada amin? Firman Tuhan itu air kehidupan, kata Alkitab. Kalau engkau tuang dalam hidupmu, engkau tuang dalam pikiranmu, terjadi perubahan. Tidak perlu orang tumpang tangan, tapi firman Allah yang dari Allah itu sendiri mengubah saudara. Ada amin? Tapi seberapa jauh kita mau menuang firman itu di dalam kehidupan kita, itu menjadi pertanyaan lain lagi. Tapi saya ingin menekankan bahwa firman Allah berkuasa mengubah kita. Haleluya. Hah? Beri pujian dulu bagi Tuhan Yesus, biar semangat dikit. Tuhan Yesus dengan gamblang, ya, memberitahu bahwa kebenarannya itu dikatakan memerdekakan kita. Loh, kebenarannya memerdekakan kita.
Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Jadi firman Allah itu memerdekakan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pernyataan Tuhan Yesus tadi dalam Yohanes 8 ayat 32, mengandung pengertian bahwa sekalipun kita memiliki pengalaman yang menggembirakan. Perhatikan, pengalaman yang menggembirakan. Emosi yang meluap-luap karena sesuatu yang indah. Kita tidak dapat memerdekakan perasaan takut, cemas, khawatir tanpa mengetahui kebenaran dan mengimani firman Allah. Haleluya! Saudara punya pengalaman? Wah, dapat undian mungkin atau apapun yang membuat saudara begitu. Apakah itu bisa menghilang kegelisahan, kekhawatiran? Mungkin ada di antara kita yang pada pagi ini mengikut ibadah ini bertanya, mengapa mereka yang setia ke gereja dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan kewajiban agama, tapi toh mereka tidak berubah? Bukankah itu menjadi pertanyaan kita semua? Jawabannya, karena mereka tidak menerima salah satu cara utama yang Allah pakai untuk mengubah mereka, yaitu belajar kebenaran atau firman Tuhan. Dan menerima kebenaran tersebut dan siap melakukannya sekalipun ada harga yang harus dibayar. Makanya tidak mengalami berubah. Walaupun sudah 10 tahun keluar masuk gereja. Sekalipun dia sudah terlibat melayani apapun bidang pelayan di gereja. Selama firman itu tidak diambil dan dilakukan, dia tidak pernah berubah. Perasaan sih berubah. Tapi kenyataan belum tentu berubah. Kriteria yang 3 dalam mengikuti Tuhan Yesus, yaitu membangun satu persekutuan dengan Tuhan atau memiliki saat teduh. Allah sendiri mengundang umatnya untuk memiliki persekutuan atau hubungan yang mesra, yang intim dengannya. Ya, Tuhan Yesus mengundang. Tuhan Yesus menggambarkan di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya. Perhatikan, ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus mengundang kita bersekutu. Tujuannya supaya kita diberkati. Amin. Tujuannya supaya kita berbuah. Dan Tuhan memberi satu ilustrasi gambaran antara pokok dan ranting. Ya, saudara tahu, ya, kita semua tahu tentang satu pohon, ya. Katakanlah pohon rambutan. Dan rantingnya itu kita patahkan, kita pisahkan dari pokoknya. Apa yang terjadi dengan ranting itu? Apakah ranting itu berbuah? Ranting itu akan mati cepat atau lambat, kering dan dibuang. Tapi selama ia menempel bersekutu dengan pokok itu, maka kita yang punya tanaman itu berkata, nanti waktu akan berbuah. Demikian dengan kita. Amin. Selama engkau nempel, engkau punya keyakinan. Sekali waktu persoalanku ada jalan keluar. Sekali waktu aku akan menemukan sesuatu yang indah di dalam pergumulan hidupku. Karena aku terus menempel kepada pokok itu. Haleluya. Dari mana sih ranting itu dapat makanan selain dari pokok itu sendiri mengalirkan kebutuhan-kebutuhannya? Betul, untuk dia memiliki daun hijau dan akhirnya menghasilkan buah. Dari mana kita mendapat kekuatan, hikmat, kecuali kita menempel. Ada amin? Seperti pohon itu. Saudara tidak perlu berpikir bagaimana datang hikmat itu ke dalam hidupmu. Bagaimana saudara hanya yakin seperti gambaran Yesus, pokok dan anggur itu, dia akan berbuah. Demikian aku punya keyakinan, sekali waktu pasti ada jalan keluar. Haleluya, beri pujian bagi dia.
Alkitab memberitahu sebagai hasil persekutuan itu dengan Tuhan itu. Di dalam Yohanes 15 ayat 7. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi jangan hanya membaca di ayat 7-nya, tapi baca di ayat sebelumnya. Bahwa harus ada persekutuan. Ada amin? Ada persekutuan yang mesra dengan Allah. Saya bacakan ya, Yohanes 15 ayat 7 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Apabila kalian tetap bersatu dengan aku, dan ajaranku tinggal dalam hatimu, mintalah kepada Bapa apa saja yang kalian mau, permintaanmu akan dipenuhi. Ada amin? Haleluya. Dalam bersekutu dengan Tuhan atau bersatu teduh, di mana saudara bisa berdoa, membaca firman Tuhan antara saudara dengan Allah. Dan izinkan aliran kehidupannya itu firman Tuhan dan Roh-Nya Kudus bekerja dan menjamah kita. Kriteria yang keempat dalam hal mengikuti Yesus, yaitu membangun ketaatan. Sama-sama katakan, membangun ketaatan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketahuilah tidak ada gunanya saudara belajar firman Tuhan yang banyak, yang rajin. Tetapi saudara tidak mau mentaatinya. Tidak ada artinya saudara mendengar khotbah yang baik, yang indah, yang memberkati. Tapi saudara tidak mau taat. Tidak ada artinya. Jadi setiap kali kita mendengar firman Tuhan adalah bijaksana kalau kita memperhatikan, adakah dosa yang harus aku buang dari hidupku? Adakah hal-hal yang harus kutinggalkan dari hidupku? Atau adakah hal-hal yang baik yang harus aku perbuat? Itu lebih bijaksana ketika kita mendengar firman Tuhan dan ketika kita belajar firman Tuhan. Baik itu secara pribadi maupun secara kelompok. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwa ketaatan tidak dapat dilepaskan dari iman. Ketaatan kita adalah bagian atau bukti dari iman. Dan inilah yang harus kita jaga sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus atau murid Tuhan Yesus. Bagaimana kita berkata, saya mau taat, saya mau ikut Tuhan tapi saya nggak mau taat. Saudara bisa bayangin, saudara gambarkan ya, saudara punya pembantu di rumah. Dan pembantu bilang, Mbak tolong ambil air minum. Dia bilang, ntar aja Mbak tahun depan. Saudara bilang ini taat apa enggak? Hah? Ya, saudara bisa bayangin, saudara ketawa. Dan kita kerap kali seperti itu sama Tuhan. Ada amin? Ada amin, diam semuanya. Ya. Ya. Seorang hamba Tuhan berkata, obedient without faith is possible, but not faith without obedience. Jadi ketaatan tanpa iman adalah mungkin. Orang mungkin tanpa iman taat. Tetapi iman tanpa ketaatan is impossible. Adalah tidak mungkin. Alkitab menjelaskan di dalam firman Tuhan bahwa hidup dalam ketaatan sebagai wujud dari iman. Di mana ketika mereka melakukan ketaatan itu, mereka siap membayar harga mereka. Bahkan bukan hanya harga diri, nyawa mereka. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka disuruh menyembah berhala, mereka tidak mau. Karena mereka tahu bahwa itu bertentangan dengan kebenaran. Jadi mereka bertahan kepada kebenaran, tidak mau. Dan mereka, kata firman Tuhan, dilempar di api. Tapi berkat dari ketaatan itu, mereka diluputkan. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang tidak taat seperti Saul, apa yang terjadi? Kepemimpinannya dikoyak, kerajaannya terkoyak, dan dia pun terpental tidak lagi jadi raja. Karena satu peristiwa, karena ia tidak taat. Ingin saya tekankan kepada kita semua, bahwa ketidaktaatan adalah satu dosa di mata Allah. Ketidaktaatan adalah dosa.
Jangan kita punya berpikir bahwa kalau saya mencuri itu dosa, betul. Tapi ketidaktaatan itu pun adalah dosa di mata Allah. Tuhan Yesus adalah menjadi gambaran atau keteladanan bagi kita dalam hal ketaatan. Di mana Yesus tetap taat sekalipun ada penderitaan yang harus dia hadapi. Yesus tetap taat sekalipun ada pengkhianatan terjadi. Yesus tetap taat sekalipun ia ditolak. Di tengah tantangan kehidupan Yesus, Yesus tetap taat. Kenapa? Karena Yesus memfokuskan dirinya untuk menyelesaikan pada kehendak Bapa. Demikian juga dengan kita harus mempunyai satu fokus. Kenapa saya taat? Karena saya mau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saya taat? Karena ada tertulis. Karena firman Tuhan jauh lebih tinggi dari segala sesuatunya. Ada amin. Firman Allah katakan tentang Yesus. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Saudara sekalian pahami bahwa seringkali sebuah ketaatan diuji. Melalui masa-masa sulit. Penderitaan. Oleh sebab itu tetaplah taat apapun situasi yang sedang kita hadapi. Karena ada berkat indah di balik sebuah ketaatan kepada Allah. Inilah kriteria seorang disebut murid pengikut Tuhan. Yaitu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Membangun disiplin belajar firman Tuhan. Membangun persekutuan. Dan membangun kehidupan yang taat. Panggilan yang kedua yang perlu kita juga pahami. Dan tidak boleh diabaikan. Yaitu panggilan menjadi penjala jiwa. Katakan penjala jiwa. Di ayat yang sama, Matius 4 ayat 19b. Yesus berkata kepada mereka, mari ikut aku. Dan kamu akan kujadikan penjala jiwa. Ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus, Andreas untuk menjadi pengikut atau muridnya. Tuhan tidak berhenti hanya berkata, cukup jadi pengikutku saja. Saudara perhatikan ayat itu. Tapi Tuhan Yesus melanjutkan dengan perkataan, kamu akan kujadikan penjala manusia atau pemenang jiwa. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak puas kalau anak-anaknya, kalau orang percaya, kalau Bapak Ibu dan saya hanya menjadi pengikut yang setia. Setia beribadah, setia melayani, setia memberi persembahan, dan setia-setia yang lainnya. Tuhan Yesus belum puas. Sampai, amin, kita melangkah menjadi penjala jiwa. Ada amin. Dalam Matius pasal 28 ayat 19, Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini perintah loh. Ini perintah dari Sang Khalik langit dan bumi. Perintah yang memiliki kehidupan kita. Berani-berani kadang-kadang kita melawan perintah itu. Bagaimana kalau dia cabut napas kita 1 menit, baru masukin lagi. Karena ini perintah. Ya. Sekali lagi, Matius 28 dan pernyataan Yesus itu merupakan satu perintah yang berlaku bagi semua orang percaya. Bagi setiap kita orang percaya. Dan ini tidak dapat dibatalkan oleh pemerintah, peraturan pemerintah, apapun tidak dapat dibatalkan. Mari saudara mendengar. Di mana ada penyanyian, di situ tetap Injil diberitakan. Saudara mendengar situ ada mungkin orang Kristen dibunuh, tetap ada pemberitaan. Karena memang tidak bisa dibatalkan. Ada amin. Siapapun tidak bisa membatalkan ini. Kalau demikian, siapa yang bisa membatalkan itu? Orang percaya yang tidak taat. Siapa yang bisa membatalkan? Orang percaya yang tidak taat. Yang masa bodoh, yang malas.
Jadi gereja Tuhan, umat Tuhan yang bisa membatalkannya. Tidak ada undang-undang hukum yang bisa membatalkan itu. Tuhan Yesus kerap kali dalam kesempatan ia menyampaikan kebenaran kepada pendengarnya memakai perumpamaan. Berupa perumpamaan cerita, ilustrasi, gambar dan sebagainya. Ya seperti perumpamaan tentang penabur, perumpamaan lalang di antara gandum, orang Samaria murah hati. Kenapa Tuhan Yesus memakai perumpamaan itu? Karena audiennya, pendengarnya pada waktu itu dapat mudah mengerti maksud dan pesan yang Tuhan sampaikan. Nah di dalam perikop yang kita baca tadi, Matius 4 ayat 19 tadi, di situ Tuhan Yesus menggambarkan memenangkan jiwa itu seperti penjala jiwa. Yang menggambarkan. Ya. Pada waktu itu cara orang menangkap ikan ada 3. Dengan kail, menangkap ikan dengan jala, dan menangkap ikan dengan satu jaring yang 2 motor yang narik atau 2 orang dari jauh panjang tarik begitu. Demikian juga Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana kita menjadi seorang penjala manusia dengan memakai gambaran perumpamaan penjala ikan. Yang pertama, ya, saudara perhatikan. Penjala ikan, kalau saudara penjala dan saya penjala, kita tidak menunggu ikan itu ada baru kita jala, betul nggak? Seorang penjala atau penangkap ikan dia akan mencari di mana ikan itu ada. Jadi dia harus pergi kemana ikan itu ada. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin menjadi penjala manusia, kita tidak boleh hanya menunggu di gereja. Berdoa bagus, harapan bagus, tapi kita harus keluar, melangkah. Ada amin. Dengan pimpinan Roh Kudus tentunya. Seperti gambaran seorang penjala ikan. Kita harus pergi kepada orang-orang yang sudah hatinya terbuka. Bagaimana tahu? Makanya itu kita perlu Roh Kudus pimpin saya. Roh Kudus tolong saya. Supaya mereka dapat diselamatkan. Yang kedua, penjala ikan harus tidak mudah menyerah. Yaitu memiliki ketekunan. Kalau dia sekali jala nggak ada ikan, ya udah kita pulang aja deh, nggak ada ikan. Enggak, dia akan jala lagi, dia cari lagi, jala lagi. Jadi tidak mudah menyerah. Dia tekun melemparkan jaranya. Sekalipun berkali-kali mungkin dia menarik, tidak ada ikan yang ditangkap. Itulah gambaran kita sebagai penjala manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian perlu menyadari bahwa memberitakan Injil ada satu pekerjaan yang paling membutuhkan ketekunan. Haleluya. Ini bukan hanya untuk pendeta, tetapi orang percaya di muka bumi ini, termasuk kita yang ada di ruangan ini. Karena waktu kita memberitakan Injil, kita bisa ditolak, kita bisa diejek, kita tidak digubris, dianiaya, bahkan dibunuh. Itulah sebab perlu sebuah ketekunan. Ketekunan mengandung pengertian, ketetapan hati, bersungguh-sungguh, berkomitmen, tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang ia kerjakan. Alkitab berbicara tentang ketekunan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya teringat pada sekali waktu, ya, saya ikut rombongan namanya itu ada King's Kid, ya. Ada salah satu jemaat kita juga ikut anaknya, ya. Jadi kita ikut dan saya ada di situ. Dan kami pergi mau pelayanan di daerah Jawa Tengah ya, Magelang gitu. Ya King's Kid nih kami pelayanannya itu dengan pujian, gerak dan lagu gitu ya. Habis itu bersaksi anak-anak itu ya di tempat-tempat terbuka. Ya, di dalam perjalanan kami ke tempat pelayanan tiba-tiba ban itu mobil bus kami kempes. Ya. Sehingga harus minggir. Dan ketika mobil itu pinggir, ya, anak-anak ini karena sudah terlatih saking semangatnya.
Kak, kita doain aja ban ini. Kita doain aja. Itu bagus saudara, walaupun kita enggak, tapi harus dilatih ya. Anak kita dorong, kalau ada pohon mau mati doakan, amin. Latih iman kita. Habis doa orang belum berani, doain pohon-pohon dulu. Kucing sudah mau mati, doain, haleluya. Nah terus karena itu saya rasa mau ke belakang, mau buang air kecil. Jadi saya pergi minta izin, ada warung situ, saya mau ke belakang. Dan saya selesai ke belakang, ada ibu-ibu, beberapa orang situ ngomong. Dan saya cari peluang, saya bersaksi. Tapi apa yang terjadi ketika saya bersaksi? Mereka malah marah-marah, ngomong bahasa Jawa nggak ngerti, dan diludahin saya, saudara. Ya. Maka pertanyaan saya tadi, apakah kita berhenti memberitakan Injil? Karena sudah ada hal, peristiwa, penolakan, dan sebagainya. Tidak, saudara. Amin. Kita tidak berhenti. Karena hati manusia itu Allah yang ubah. Bukan kita. Kita hanya alat untuk taat memberitakan Injil Tuhan. Jadi, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian punya pengalaman ditolak, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ketika memberitakan Injil, jangan menyerah. Tetapi cari lokasi jiwa yang baru seperti nelayan. Ada amin. Cari lagi lokasi jiwa yang baru. Dan mohon Roh Kudus tuntun saya kemana lokasinya, kemana jiwa yang harus saya beritakan tentang keselamatan. Engkau pasti akan mengalami juga pada akhirnya sukacita. Kadang-kadang nelayan juga menangis, tidak ada yang ditangkap. Ya kalau saudara tanya, pergi ke pasar ikan, aduh hari ini Pak susah nggak ada ikan. Tapi kadang hari ini, banyak sekali. Demikianlah kita menjala jiwa. Ingat kata pengkhotbah, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Injil yang kita sampaikan bisa diterima dengan mudah. Tetapi ada waktunya begitu sulit dan menimbulkan pertentangan. Tetapi ingat, tetap tekun, sabar, dan andalkan Roh Kudus. Haleluya. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 saya bacakan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang tercinta, hendaklah kalian kuat dan teguh. Bekerjalah terus untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalian mengetahui bahwa semua yang kalian kerjakan untuk Tuhan tidak akan percuma. Katakan sama-sama, tidak akan percuma. Tidak yang percuma. Amin. Semua itu dicatat oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Semua pekerjaan tanpa ketekunan, semua pekerjaan tanpa ketekunan hampir tidak menghasilkan yang maksimal, termasuk dalam memberitakan Injil. Yang ketiga, gambaran tentang memenangkan jiwa dengan penjala ikan tadi. Bahwa penjala ikan harus siap menghadapi satu resiko. Dalam hal ini kita dituntut satu nelayan itu keberanian. Tadi konteksnya adalah berada di Danau Galilea. Dan saudara tahu Danau Galilea ini tiba-tiba kadang-kadang gelombangnya tidak unpredictable, nggak bisa diprediksi, tiba-tiba ngamuk. Nah, saudara bisa baca ya dalam Matius pasal 8 ayat 24. Dalam Alkitab saudara itu sekonyong-konyong. Tapi dalam yang saya baca tiba-tiba angin ribut yang hebat sekali melanda danau sehingga perahu dipukul ombak. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Jadi ada amukan yang datang tiba-tiba. Oleh sebab itu dibutuhkan keberanian. Dibutuhkan keberanian dan siap mengambil risiko. Jadi jelas sekali bahwa menjadi seorang penjala ikan di Danau Galilea sangat mengandung satu risiko. Maka itu mereka dituntut para nelayan satu keberanian. Hal yang sama kepada kita sebagai pemenang jiwa. Kalau kita memberitakan Injil atau firman Tuhan, maka sadari ada risiko yang harus kita tanggung
tetapi kita juga harus berani. Dengar baik-baik, bagaimanapun bijaksananya dan benarnya cara yang kita lakukan dalam memberitakan Injil atau firman Tuhan, hal itu selalu bisa menimbulkan kemarahan, kebencian, permusuhan, penganiayaan terhadap diri kita. Karena Yesus sudah berbilang, demikian aku juga mengalami, maka engkau juga akan mengalami. Jadi tidak ada kalkulasi bijaksana. Selalu ada yang menolak. Sekalipun kita sudah bilang itu bijaksana. Tetapi kita diberitahu, kita harus punya keberanian memberitakan Injil. Bagaimana respon Bapak Ibu Saudara sekalian ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjala jiwa? Apakah kita seperti para murid dengan segera meresponi, atau kita berkata nanti dulu, menunda dengan berbagai argumentasi kita? Mungkin saudara berkata, saya belum bisa karena saya ada pekerjaan. Nanti kalau saya sudah pensiun, nanti kalau saya sudah punya simpanan 3M, nanti. Ingat, ketika para murid itu dipanggil, mereka pun sedang bekerja. Pekerjaan mereka nelayan, penghasilannya pun gak banyak. Tetapi saudara baca di ayat tadi ayat 20. Ketika Tuhan panggil, Alkitab katakan langsung. Amin. Langsung. Hal ini bukan berarti suruh Bapak Ibu Saudara sekalian memenangkan jiwa berarti tidak bekerja. Bukan. Tapi kita harus tetap memiliki semangat, kegairahan, hati untuk memenangkan jiwa. Ada amin. Masalah tidak ada habisnya sampai kita dipanggil Tuhan. Jangan itu ditutupi oleh hal tersebut. Ada amin. Mengapa kita harus segera meresponi panggilan Tuhan dalam memenangkan jiwa, bukan penundaan? Dengar baik-baik. Karena pemberitaan Injil adalah suatu tindakan penyelamatan terhadap orang yang setiap saat bisa masuk ke dalam neraka. Jadi tindakan taat. Ini emergency Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara bisa memenangkan jiwa adalah emergency. Sifatnya adalah emergency calling. For each one of us. Sedikit bahasa Inggris. Ya, jadi emergency. Saudara bisa bayangkan, karena kemalaskan keengganan kita, takut mengambil risiko, orang itu meninggal. Dan dia tidak percaya Yesus. Kemana? Berdasarkan firman Tuhan, mereka ada di neraka. Oleh sebab itu, pemberitaan Injil merupakan sesuatu yang bersifat mendesak. Dan bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi penundaan bukan tindakan ketaatan. Tapi penundaan merupakan sikap malas, masa bodoh, dan ketidaktaatan. Tuhan Yesus pernah berbicara kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sudah kuning, siap dituai. Kalau enggak dituai, 2, mati. 3, tetap aja pada posisi tidak percaya Tuhan. Dalam kesempatan ini ada beberapa langkah praktis dalam hal memenangkan jiwa yang akan saya bagikan kepada kita semua di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, sebab kami tidak bisa berhenti berbicara mengenai apa yang sudah kami lihat dan dengar sendiri. Jadi membagikan kebenaran firman Tuhan cuma hanya 3. Tadi, apa yang telah dilihat,
didengar, dan dialami. Jadi menyampaikan kebenaran bukan satu rekayasa, tapi benar-benar yang sudah kita alami. Ada amin. Yang sudah kita alami. Dengan demikian kita mudah menyampaikannya. Oleh sebab itu setiap peristiwa, pengalaman, pergumulan kehidupan saudara merupakan aset kerajaan Allah yang dapat dipakai untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Beri pujian bagi Allah. Itu aset, bukan penderitaan. Kalau kita melihat. Sekali waktu saya mengikuti pendidikan apa yang disebut dengan YWAM, Youth with a Mission. Ya, saya ada di Bandung. Kami dididik selama 3 bulan. Di sana setelah itu kami dikirim. Dibagi dalam 5 kelompok. Sumatera, kelompok Jawa. Saya kebagian di kelompok Sulawesi. Ya. Kami disuruh melayani dari selatan sampai utara. Waduh. Tahu sendiri naik bis, mabuk naik bis. Tapi kami berada di selatan dulu. Di ujung Pandang. Kami berada di lapangan Karebosi. Menginjil, memenangin terbuka. Kata orang jangan di situ. Banyak aneh-aneh, bencong segala macam. Tapi kami dididik untuk memberitakan Injil. Satu kepada satu. 101. Harus. Bagaimana ya? Apa yang tadi? Kami hanya berdoa, Tuhan temukan kami kepada orang yang punya pengalaman yang telah kami pernah lewati. Satu, ada orang Bali, dia pernah punya pengalaman kepahitan dengan bapaknya. Si B punya pengalaman, dan Tuhan pertemukan dengan itu. Dan dia bisa bercerita dengan setelah tentang kebenaran firman Tuhan. Karena dia mengalami. Dan dengan mudah dia bisa menyampaikannya dengan segenap hati, dengan penuh keyakinan, dan Roh Kudus bekerja, dan orang itu terbuka hatinya. Amin. Dan kami berkumpul dan kami sharing. Jadi caranya berbagi seperti itu kami. Kamu bagaimana? Saya biasanya kalau memberitakan Injil 3 menit saya udah ngomong. Tapi di lapangan Karabosi karena saya sudah dengar nanti hati-hati nanti kamu bisa ditusuk. 1 jam aja bengong aja ngomong saya. Aduh. Karena udah masuk sesuatu perkataan negatif itu. Tapi puji Tuhan, setelah 1 jam lebih saya bisa menyaksikan tentang Yesus. Dan kami tanya namanya siapa. Dan setiap kita harus lapor kepada pimpinan kelompok. Jadi mudah bukan bersaksi itu. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami. Dan semua kita ini punya pengalaman dengan Tuhan. Ada amin? Mulai doakan Tuhan ketemukan saya dengan orang-orang yang punya persoalan dengan saya. Atau kita semua tidak punya persoalan. Puji Tuhan, haleluya. Mintalah Tuhan dengan kuasanya. Dengan demikian kita dapat menjadi saksi Tuhan yang efektif dan produktif. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memanggil kita bukan hanya sebagai seorang yang bertobat, tapi jauh daripada itu, ia mau kita menjadi seorang murid. Seorang yang memenangkan jiwa. Dan membangun kehidupan yang taat. Membangun kehidupan yang bersekutu dengan dia. Membangun kehidupan yang punya disiplin mempelajari firman Tuhan. Ketika kita tidak bisa. Atau kita tidak bisa hanya mengikuti Tuhan Yesus. Tapi tidak mau memenangkan jiwa. Enggak bisa. Atau kita mau memenangkan jiwa, tapi saya nggak mau ikut Yesusnya, aturannya nggak bisa. Jadi kalau kita mau ikuti Yesus, kita harus ikuti semua apa perintah Tuhan dan menjadi pemenang jiwa. Oleh sebab itu, menjadi murid Tuhan Yesus artinya siap mengikuti Yesus secara total dan juga siap menjadi penjala jiwa. Dengan demikian, keinginan utama seorang murid Kristus adalah menjadi serupa dengan Dia. Ayat terakhir itu situ ada, Bapak Ibu lihat, sudah cukup kalau seorang murid menjadi seperti gurunya dan seorang pelayan menjadi seperti tuannya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua, ya. Roh Kudus menggoncang-goncangkan kita, enggak apa-apa. Supaya kita kembali ingat akan tugas kita. Haleluya.
Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian tadi, tolong memusik yang mengatakan, Lord, I give you my heart. Haleluya. Setiap kita mengambil posisi untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Sekali lagi, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Haleluya. Haleluya. Kita sudah mendengar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak puas ketika kita hanya menjadi pengikutnya saja. Hanya berhenti menjadi muridnya. Tapi Tuhan mau kita melangkah lebih jauh lagi. Yaitu menjadi pemenang jiwa. Ketika kita sudah mendengar firman Tuhan. Kalau selama ini engkau meneglek atau mengabaikan firman Tuhan ini. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah pengampunan daripada Tuhan. Kita tidak bisa mengikuti Tuhan, kita mau taat yang lainnya. Tetapi sebagian yang lain kita tidak mau taat. Kita mau taat total kepada Tuhan. Jikalau engkau merasa bahwa engkau mengabaikan itu, datanglah secara pribadi. Mintalah pengampunan kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni Tuhan Yesus kealpaan saya. Karena aku lebih melihat hal-hal yang lain. Datanglah kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Selanjutnya saya mau berdoa bagi kita semua. Kalau engkau sudah sadar dan mengetahui bahwa adalah kehendak, keinginan Tuhan untuk engkau menjadi penjala jiwa. Dan mulai saat ini engkau mendengar firman Tuhan, engkau berkata, Tuhan, aku mau. Aku siap menjadi penjala jiwa. Haleluya. Dengan kapasitas, dengan pengalamanku yang ada. Saya menantang saudara untuk berdiri dari tempatmu. Kalau engkau sudah dengar firman Tuhan. Dan engkau sadari tugas saya. Dan engkau berkata, Tuhan, aku mau. Aku tantang engkau semua untuk berdiri di tempatmu. Dan saya mau berdoa bagi saudara. Haleluya. Sementara itu kita angkat pujian. Lord, I give you my heart. Silakan berdiri. Satu, dua, silakan. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you
Haleluya. Masih ada saudara berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat. Haleluya. Dan sebelum saya berdoa, saya akan mohon pada Tuhan untuk mengimpartasikan pengurapannya turun atas engkau. Kalau masih ada silakan. Engkau berdiri di hadapan Tuhan. Ini panggilan yang serius. Panggilan yang serius. Yang menjadi inti kekristenan sendiri. Yaitu menjadi penjala jiwa. Oh haleluya. Engkau yang berdiri angkatlah tanganmu. Haleluya. Berdoalah secara pribadi lebih dulu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku terima panggilan-Mu. Aku terima panggilan-Mu. Dengan keberadaanku. Dengan apa adaku. Tapi cukup Tuhan untuk Engkau pakai. Untuk memenangkan jiwa. Cukup Tuhan Yesus. Untuk merangkul jiwa-jiwa yang tersesat. Untuk menghentikan setiap langkah yang menuju pada kebinasaan. Cukup Tuhan. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu tidak memiliki apa-apa. Hamba hanya memiliki apa yang Kau perintahkan. Doakan mereka yang memeluk doa. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku lepaskan urapan Tuhan. Turun setiap engkau yang berdiri. Engkau yang sungguh-sungguh menangkan jiwa. Di dalam nama Yesus. Pengurapan itu turun. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Urapan memenangkan jiwa ini turun atas engkau. Dalam nama Yesus. Kepekaan menjadi semakin tajam. Di dalam nama Yesus. Dan engkau akan melihat karya-karya Roh Kudus terjadi. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Allah berkati kau semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan Yesus. Setiap kami yang sedang ada di dalam pergumulan kehidupan. Agar itu Tuhan Yesus Engkau tolong Kau jamah. Sehingga itu menjadi aset mereka. Aset mereka Tuhan Yesus. Untuk menyampaikan kepada orang lain. Yang memiliki persoalan yang sama. Oleh sebab itu aku berdoa. Agar mereka tidak menyerah menghadap tantangan itu. Karena ada misi Tuhan di atas setiap pergumulan itu. Agar melaluinya orang lain ditolong. Aku juga berdoa di dalam nama Yesus. Kekuatan berkat Tuhan turun atas engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.